Selamat datang, jiwa-jiwa terpilih, dalam perjalanan spiritual yang penuh transformasi. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengeksplorasi kekuatan luar biasa dari portal energetik yang terbuka pada tanggal 1 Desember. Energi kosmik ini menawarkan kesempatan besar untuk selaras dengan tujuan hidup yang lebih tinggi, dan dalam video ini kita akan membahas bagaimana memanfaatkan momen ini untuk menciptakan perubahan positif. Mulai dari pemahaman mendalam tentang arti tanggal ini, hingga bagaimana numerologi, simbolik, dan tindakan kita dapat mengarahkan kita menuju manifestasi yang lebih selaras dengan energi alam semesta, semua akan kita bahas secara rinci. Kita juga akan menyentuh tantangan yang mungkin muncul, seperti keraguan dan ketakutan, serta cara menghadapinya dengan keberanian dan keyakinan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Jika kamu merasa video ini memberikan wawasan, tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai simbolis dari kekuatan spiritual yang hadir dalam perjalanan ini. Kami akan senang untuk mendengarkan pandangan atau pertanyaanmu. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan sambut perubahan besar dalam hidupmu. Bab 1. Pembukaan portal energetik, makna tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember bukanlah sekadar tanggal biasa dalam kalender. Pada tanggal ini, sebuah portal energetik terbuka, membawa frekuensi yang kuat dan langka yang bisa mempengaruhi kehidupan kita dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Ini adalah hari di mana energi dari alam semesta terfokus pada kita, menawarkan peluang yang luar biasa untuk perubahan dan transformasi. Frekuensi 112. Kode energi yang menuntun. Frekuensi 112 adalah kunci utama yang membuka portal ini. Angka ini bukan kebetulan. Ia merupakan kombinasi unik dari energi dan simbolisme yang sangat kuat. Untuk memahaminya, kita harus melihat lebih dalam pada setiap angka yang membentuknya. Pertama, angka 1. Energi penciptaan dan permulaan baru. Angka 1 mewakili energi penciptaan, awal dari segala sesuatu, dan potensi tak terbatas. Ini adalah angka yang menunjukkan langkah pertama dalam perjalanan hidup yang lebih besar, sebagai pintu masuk menuju kesempatan dan kemungkinan yang tak terhitung. Ketika angka ini muncul 2 kali, 1 plus 1, kekuatannya berlipat ganda, memberikan dorongan besar untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidup kita. Apakah itu dalam bentuk perubahan besar, kebangkitan spiritual, atau pembaruan diri? Kedua, angka 2. Keseimbangan dan harmoni. Angka 2, yang muncul dalam frekuensi ini sebagai angka terakhir dari 112, mewakili keseimbangan, harmoni, dan dualitas. Dalam konteks ini, angka ini memberitahu kita bahwa perubahan yang kita alami harus seimbang dan selaras dengan energi yang ada di sekitar kita. Keseimbangan antara dunia material dan spiritual, antara yang terlihat dan yang tak terlihat, adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kesuksesan sejati. Ketiga, gabungan angka 112, pembukaan portal menuju kesadaran dan potensi diri. Ketika angka 1 dan 2 bergabung dalam bentuk 112, mereka menciptakan frekuensi yang sangat kuat, sebuah kode energetik yang memberi kesempatan kepada kita untuk mencapai potensi tertinggi kita. Ini adalah waktu yang tepat untuk membebaskan diri dari batasan-batasan lama dan menyambut kemungkinan baru yang lebih besar. Frekuensi 112 adalah titik temu antara kekuatan penciptaan 1 dan keseimbangan universal 2, menciptakan landasan yang kokoh untuk perubahan besar yang akan datang. 1 Desember, hari di mana alam semesta. Menyusun kekuatan pada tanggal 1 Desember, alam semesta membuka portal ini dengan maksud dan tujuan yang sangat jelas. Meskipun banyak orang tidak akan menyadari atau merasakannya secara langsung, energi ini tetap hadir, menunggu untuk dimanfaatkan oleh mereka yang siap. Saat portal ini terbuka, kesempatan untuk melangkah ke dalam versi diri yang lebih tinggi dan lebih berdaya akan sangat besar. Namun, hanya mereka yang benar-benar menyadari energi ini yang akan dapat memanfaatkannya. Bagi jiwa-jiwa terpilih, tanggal ini bukan hanya tentang menyaksikan peristiwa alam semesta.
Ini adalah panggilan untuk bertindak, untuk menyelaraskan diri dengan energi yang hadir, dan untuk mengambil langkah pertama menuju perubahan besar dalam hidup. Energi yang hadir pada 1 Desember menawarkan kemungkinan tak terbatas bagi mereka yang siap mengambil tindakan dan melangkah melewati ambang batas yang telah lama mereka rasakan. Mengapa 1 Desember begitu penting? 1 Desember adalah pembuka jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ini adalah waktu di mana kita diundang untuk membuka diri terhadap potensi tak terbatas yang ada di dalam diri kita dan dunia sekitar kita. Energi pada tanggal ini bukan hanya tentang manifestasi biasa, tetapi lebih pada kesadaran yang mendalam akan kekuatan batin kita. Alam semesta memberikan kita peluang untuk membangun keseimbangan dalam hidup kita, untuk mengatasi ketakutan yang menahan kita, dan untuk melangkah menuju versi diri yang lebih kuat dan lebih terhubung dengan tujuan hidup yang lebih besar. Portal ini, yang dibuka oleh frekuensi 112 pada 1 Desember, mengundang kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kita siap untuk melangkah ke dunia yang lebih besar? Apakah kita siap untuk melepaskan masa lalu dan mengambil langkah pertama menuju transformasi? Ini adalah saat yang tidak bisa dilewatkan, karena sekali portal ini tertutup, kesempatan itu akan hilang. Penutup bab 1. Panggilan untuk jiwa terpilih. Jiwa-jiwa terpilih adalah mereka yang memiliki kesadaran yang lebih dalam tentang energi ini. Mereka merasakan panggilan untuk melangkah lebih jauh, untuk merangkul peluang yang datang pada tanggal ini, dan untuk memanfaatkan kekuatan yang ditawarkan oleh portal energetik ini. Tidak semua orang akan menyadari betapa berharganya 1 Desember, tetapi bagi mereka yang merasa terhubung, ini adalah saat untuk bersiap-siap, membuka diri terhadap potensi baru, dan menyelaraskan diri dengan frekuensi yang ada. Dengan melakukan ini, mereka akan mendapatkan akses ke energi yang luar biasa, yang akan mengarah pada perubahan yang lebih besar dalam kehidupan mereka. Itulah mengapa 1 Desember bukan hanya tanggal di kalender. Itu adalah kode, sebuah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Bab 2. Kode vibrasional dan energi numerologi. Tanggal 1 bulan 12 tahun 2024 menyimpan pesan tersembunyi yang hanya dapat diakses melalui analisis numerologi. Dengan memahami angka-angka ini, kita dapat membuka kode vibrasional yang terhubung dengan energi kosmik, membimbing kita pada kesadaran yang lebih tinggi dan transformasi spiritual. Kombinasi angka-angka ini membentuk pola energetik yang mempengaruhi frekuensi universal pada hari tersebut, membuatnya menjadi momen penting bagi jiwa-jiwa terpilih. Pertama, analisis numerologi. Tanggal 1 bulan 12 tahun 2024. Untuk menganalisis tanggal ini, kita memecahnya menjadi elemen-elemen inti. Bulan 12. Angka yang mewakili penyelesaian siklus dan harmoni kosmik. Tanggal 1, simbol permulaan baru dan energi penciptaan. Tahun 2024, angka yang menyoroti stabilitas, dualitas, dan transformasi kolektif. Kemudian kita menjumlahkan semua angka dalam tanggal ini untuk mendapatkan energi dasarnya. 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4 equals 12 arrow 1 plus 2 equals 3. Kode vibrasional yang dihasilkan adalah 3, angka yang memancarkan energi kreativitas, ekspresi diri, dan hubungan dengan energi ilahi. Kedua, makna energi setiap angka. Angka 12, siklus kesempurnaan dan kebijaksanaan. Angka 12 adalah simbol penyelesaian dan harmoni. Dalam banyak tradisi spiritual, angka ini mencerminkan sistem kosmik, seperti 12 bulan dalam setahun, 12 zodiak, dan 12 dimensi kesadaran. Angka ini mengingatkan kita untuk memanfaatkan siklus penyelesaian sebagai peluang untuk transformasi. Tanggal ini menunjukkan bahwa kita dipanggil untuk meninggalkan hal-hal lama dan menyambut perjalanan baru dengan kebijaksanaan yang diperoleh dari pengalaman masa lalu. Angka 1, awal baru dan keberanian untuk memulai. Angka 1 adalah lambang keberanian, inisiatif, dan potensi. Dalam konteks tanggal ini,
Angka 1 menunjukkan bahwa portal energetik pada 1 Desember 2024 membawa energi untuk memulai sesuatu yang baru. Ini adalah momen untuk memanfaatkan keberanian dalam diri kita untuk mengambil langkah pertama menuju tujuan yang lebih tinggi. Angka 3. Ekspresi kreatif dan hubungan ilahi. Hasil dari penjumlahan numerologi adalah angka 3 yang melambangkan ekspresi diri, komunikasi, dan koneksi dengan energi ilahi. Dalam tradisi spiritual, angka ini dianggap sebagai simbol dari Trinitas atau kesatuan 3 aspek utama kehidupan: tubuh, pikiran, dan jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa pada tanggal ini, energi yang mendukung kreativitas dan inspirasi akan sangat kuat, memandu jiwa-jiwa terpilih untuk berbagi cahaya mereka dengan dunia. Angka 2024, stabilitas dan transformasi kolektif. Tahun 2024 membawa getaran stabilitas angka 2 yang dipadukan dengan kekuatan perubahan besar. Angka 4. Kombinasi ini menunjukkan bahwa tanggal 1 Desember 2024 adalah momen untuk menyeimbangkan kebutuhan pribadi dengan transformasi kolektif yang terjadi di sekitar kita. Angka ini mengingatkan kita untuk menemukan harmoni dalam perubahan dan melihat tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh. Ketiga, hubungan dengan energi kosmik. Tanggal ini adalah momen sinkronisasi dengan energi kosmik, di mana portal yang terbuka pada tanggal 1 Desember mencapai puncak harmonisasi pada 1 Desember 2024. Ini adalah waktu untuk 1. Menyelaraskan diri dengan energi alam semesta. Angka-angka ini menciptakan getaran yang mendorong kita untuk kembali ke inti diri kita, menyadari potensi ilahi yang ada dalam diri kita. Hubungan antara angka 12 dan 3 memperkuat pesan bahwa ini adalah waktu untuk menciptakan sesuatu yang baru dari kedalaman jiwa kita. 2. Memanfaatkan energi kreativitas dan transformasi. Energi angka 3 memanggil kita untuk mengekspresikan kreativitas kita dengan cara yang selaras dengan tujuan hidup kita. Ini juga mengingatkan kita bahwa energi pada tanggal ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membawa perubahan positif bagi orang-orang di sekitar kita. 3. Peningkatan getaran spiritual. Portal energetik ini memungkinkan peningkatan getaran spiritual. Jiwa-jiwa terpilih akan merasakan panggilan yang kuat untuk melakukan introspeksi, memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain, serta membuka diri terhadap bimbingan dari energi kosmik. Keempat, pentingnya. Tanggal 1 Desember 2024 bagi jiwa terpilih. Bagi jiwa-jiwa terpilih, tanggal ini adalah momen untuk 1. Menyelesaikan siklus lama. Lepaskan pola pikir, hubungan, atau situasi yang tidak lagi melayani tujuan tertinggi Anda. 2. Menyambut awal baru. Ambil langkah pertama untuk mewujudkan visi yang telah lama ada di hati Anda. 3. Menyelaraskan dengan frekuensi ilahi. Gunakan waktu ini untuk meditasi, doa, atau ritual yang membantu menyelaraskan diri dengan energi semesta. Portal ini mengingatkan kita bahwa setiap langkah menuju kesadaran adalah panggilan untuk bertindak. Dan angka-angka pada tanggal ini menjadi panduan vibrasional yang membawa kita lebih dekat ke jalan hidup yang telah ditentukan. Penutup bab 2. Kode vibrasional yang menyelaraskan. Tanggal 1 bulan 12 tahun 2024 adalah lebih dari sekadar hari biasa. Ini adalah momen di mana energi kosmik bersatu untuk menciptakan peluang luar biasa bagi transformasi dan penyelarasan. Jiwa-jiwa terpilih dipanggil untuk mendengarkan pesan dari angka-angka ini, membuka hati mereka, dan melangkah ke dalam takdir mereka dengan keberanian dan kebijaksanaan. Portal ini adalah pengingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Bab 3. Kesadaran dan tindakan. Kunci memanfaatkan portal. Portal energetik yang terbuka pada tanggal-tanggal tertentu adalah kesempatan luar biasa untuk transformasi spiritual dan manifestasi tujuan hidup. Namun, tanpa kesadaran dan tindakan, energi yang ditawarkan oleh portal ini hanya menjadi potensi yang tidak tergali.
Bab ini membahas mengapa kedua elemen tersebut sangat penting dan bagaimana jiwa-jiwa terpilih dapat mengintegrasikan kesadaran dan tindakan untuk membuka potensi portal ini secara maksimal. 1. Kesadaran. Menyadari kehadiran energi portal. Kesadaran adalah langkah pertama dan paling mendasar untuk memanfaatkan energi portal. Tanpa kesadaran, kita mungkin melewatkan pesan dan peluang yang ditawarkan oleh semesta. Menyelaraskan diri dengan energi semesta. Portal energetik adalah momen di mana frekuensi kosmik sejajar dengan frekuensi pribadi kita. Untuk menyelaraskan diri, jiwa-jiwa terpilih perlu meluangkan waktu untuk introspeksi. Refleksi mendalam membantu menyadari pola pikir, emosi, atau kebiasaan yang perlu diubah. Memusatkan energi pada saat ini. Hidup dalam kesadaran penuh, mindfulness, membantu kita memahami kehadiran energi portal dan cara energi tersebut memengaruhi kehidupan kita. Mengidentifikasi pesan portal. Portal seperti ini sering membawa pesan khusus untuk setiap individu, terutama jiwa-jiwa terpilih. Kesadaran adalah kunci untuk mengenali sinyal-sinyal halus dari semesta, seperti firasat, intuisi, atau mimpi. Mengartikan pola-pola energi, seperti pengulangan angka, misalnya 112 atau 1212 yang mungkin muncul sebagai kode vibrasional. Meningkatkan getaran energi pribadi. Kesadaran memungkinkan kita menaikkan frekuensi pribadi kita agar selaras dengan portal. Caranya meliputi meditasi, membersihkan pikiran dan membuka diri terhadap energi baru. Doa atau ritual spiritual. Menghubungkan diri dengan kekuatan ilahi untuk meminta bimbingan. 2. Tindakan. Menghidupkan potensi portal. Kesadaran tanpa tindakan adalah seperti memiliki peta tanpa bergerak menuju tujuan. Tindakan adalah langkah konkret yang mengubah energi potensial menjadi hasil nyata. Mengambil langkah pertama. Portal ini menciptakan momentum, tetapi kita harus memanfaatkannya dengan bertindak. Jiwa-jiwa terpilih dipanggil untuk memulai proyek atau tujuan baru. Energi portal mendukung inisiatif baru, terutama yang selaras dengan panggilan jiwa. Melepaskan beban lama. Gunakan energi ini untuk meninggalkan kebiasaan, hubungan, atau pola pikir yang menghambat kemajuan spiritual. Mengekspresikan niat dengan jelas. Tindakan dimulai dengan niat yang jelas. Jiwa-jiwa terpilih perlu menetapkan apa yang ingin mereka capai selama periode portal ini. Menulis niat atau affirmation. Menyatakan tujuan Anda secara tertulis menciptakan komitmen energetik. Melakukan visualisasi. Bayangkan hasil yang Anda inginkan sebagai kenyataan yang sudah terwujud. Bertindak konsisten dengan energi portal. Portal ini membawa energi transformasi. Oleh karena itu, tindakan yang diambil harus selaras dengan tujuan besar Anda. Bertindak dengan keberanian. Portal ini memanggil Anda untuk keluar dari zona nyaman dan mengambil risiko yang mendukung pertumbuhan. Berkomitmen pada tindakan kecil. Setiap langkah kecil menuju tujuan Anda diperkuat oleh energi portal. 3. Kesadaran dan tindakan sebagai satu kesatuan. Kesadaran dan tindakan tidak dapat dipisahkan. Kesadaran memberikan arah, sementara tindakan adalah kendaraan untuk mencapai tujuan tersebut. Jiwa-jiwa terpilih yang ingin memanfaatkan portal ini harus memahami bahwa kesadaran tanpa tindakan menghasilkan pemahaman yang pasif tanpa hasil nyata. Tindakan tanpa kesadaran bisa membawa hasil yang tidak selaras dengan tujuan jiwa. Portal ini mengajarkan kita untuk bertindak berdasarkan intuisi yang telah kita peroleh melalui kesadaran. Dengan menyatukan kedua elemen ini, kita mampu memanfaatkan energi portal untuk menciptakan transformasi nyata. 4. Strategi memadukan kesadaran dan tindakan berikut adalah langkah-langkah praktis untuk memadukan kesadaran dan tindakan. 1. Sesi meditasi harian. Mulailah hari dengan meditasi untuk menyelaraskan diri dengan energi portal. Gunakan meditasi ini untuk merenungkan tujuan Anda dan meminta bimbingan ilahi.
2. Tindakan terencana. Buat daftar tindakan konkret yang akan membawa Anda lebih dekat pada tujuan spiritual Anda. Pastikan setiap tindakan selaras dengan pesan portal. 3. Ritual untuk mengunci energi. Lakukan ritual sederhana, seperti menyalakan lilin, membaca afirmasi, atau menyusun altar spiritual untuk memperkuat niat Anda. 4. Evaluasi dan penyesuaian. Di akhir hari, evaluasi kemajuan Anda. Apakah tindakan Anda sudah selaras dengan kesadaran Anda? Jika belum, sesuaikan langkah Anda untuk hari berikutnya. Penutup. Membuka potensi portal. Kesadaran dan tindakan adalah kunci untuk membuka potensi penuh dari portal energetik ini. Jiwa-jiwa terpilih dipanggil untuk menyelaraskan hati dan pikiran mereka dengan energi kosmik, lalu bertindak dengan penuh keyakinan. Portal ini adalah momen langka untuk melangkah lebih dekat ke tujuan ilahi Anda. Hanya dengan kesadaran dan tindakan yang selaras, Anda dapat menghidupkan potensi transformasi besar yang ditawarkan oleh portal ini. Bab 4. Risiko ketidaksiapan energi. Portal energetik menawarkan kesempatan luar biasa untuk pertumbuhan dan transformasi. Namun, peluang ini bisa berubah menjadi tantangan jika energi yang kita bawa ke dalam portal tidak selaras dengan frekuensi tinggi yang tersedia. Energi negatif, seperti keraguan, ketakutan, atau kemarahan, dapat menjadi penghalang besar dalam proses ini, bahkan menciptakan risiko yang memperburuk keadaan emosional dan spiritual kita. Energi yang tidak selaras adalah frekuensi yang bertolak belakang dengan sifat portal, yang penuh dengan vibrasi cinta, harmoni, dan keberanian. Portal bekerja seperti kaca pembesar. Apapun yang kita bawa ke dalamnya, baik atau buruk, akan diperkuat. Jadi, jika Anda masuk dengan keraguan, energi itu bisa menjadi lebih besar dan mendominasi pengalaman Anda. Keraguan, misalnya, seringkali berasal dari rasa tidak percaya pada potensi diri atau ketakutan akan kegagalan. Ketakutan ini bisa mengaburkan pandangan kita terhadap peluang yang terbuka. Sementara itu, kemarahan atau kebencian cenderung menarik energi serupa, membuat kita terjebak dalam siklus yang sulit untuk dipatahkan. Ketidaksiapan energi juga bisa menyebabkan kehilangan peluang transformasi. Portal ini adalah saluran energi yang bekerja cepat, seperti angin yang mendorong layar kapal Anda. Jika arah layar tidak benar, kapal Anda mungkin malah terseret menjauh dari tujuan. Dengan kata lain, energi negatif dapat membuat kita kehilangan bimbingan dan pesan penting yang ditawarkan oleh portal ini. Sumber dari ketidaksiapan ini seringkali terletak pada trauma masa lalu yang belum sembuh atau kurangnya kesadaran akan energi pribadi. Luka emosional yang belum diatasi bisa muncul dengan kuat selama periode ini, membawa kita ke dalam arus negatif. Selain itu, jika kita mendekati portal tanpa persiapan spiritual, seperti refleksi diri atau pembersihan energi, kita membuka ruang bagi energi negatif untuk mengambil alih. Namun, kabar baiknya adalah ketidaksiapan ini dapat diatasi. Sebelum memasuki portal, penting untuk membersihkan diri dari beban emosional dan memastikan bahwa pikiran, hati, dan niat kita sejalan dengan energi portal. Melakukan meditasi sederhana untuk melepaskan ketakutan dan keraguan, atau meluangkan waktu untuk bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup, bisa membantu menaikkan vibrasi kita ke frekuensi yang lebih tinggi. Selain itu, melindungi energi Anda juga penting. Bayangkan sebuah perisai cahaya di sekitar Anda yang menjaga dari pengaruh negatif, baik dari dalam diri Anda sendiri maupun dari luar. Hindari lingkungan atau interaksi yang berpotensi merusak keseimbangan energi Anda, terutama di sekitar momen portal ini. Ketidaksiapan bukanlah akhir dari perjalanan Anda. Sebaliknya, itu adalah peluang untuk belajar lebih banyak tentang diri sendiri dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan spiritual. Dengan niat yang murni dan kesiapan untuk bekerja melalui tantangan emosional, Anda dapat memasuki portal ini dengan keyakinan, membuka diri pada transformasi sejati yang membawa Anda lebih dekat pada tujuan hidup Anda. Maka, ketika Anda menghadapi momen penting seperti portal ini,
Ingatlah untuk hadir sepenuhnya dengan energi yang selaras. Biarkan portal ini menjadi cermin dari potensi terbaik Anda, bukan pengingat dari ketakutan atau keraguan lama. Jiwa-jiwa terpilih dipanggil untuk menghadirkan vibrasi tertinggi mereka, menjadikan portal ini sebagai langkah awal menuju transformasi yang mendalam. Bab 5. Manifestasi yang selaras dengan tujuan tinggi. Dalam proses manifestasi melalui portal energetik, terdapat pergeseran penting yang perlu dipahami. Dari sekadar memusatkan perhatian pada apa yang diinginkan, menuju refleksi mendalam tentang mengapa ini diinginkan. Pergeseran ini adalah inti dari manifestasi yang benar-benar selaras dengan tujuan jiwa Anda. Karena keinginan yang selaras dengan tujuan tinggi membawa dampak yang jauh lebih besar dan bertahan lama dibandingkan keinginan yang hanya berakar pada kebutuhan ego semata. Ketika kita hanya fokus pada apa yang kita inginkan, seperti kekayaan, hubungan, atau pengakuan, kita berisiko memanifestasikan hal-hal yang mungkin memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi tidak memberi kepuasan mendalam. Keinginan yang didorong oleh ego seringkali muncul dari rasa kurang atau kekosongan dalam diri, dan meskipun keinginan tersebut terpenuhi, rasa kurang itu tetap ada. Namun, saat kita menggeser fokus ke mengapa, kita mulai menyelami motivasi mendalam di balik keinginan tersebut. Misalnya, alih-alih hanya menginginkan kekayaan, tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya menginginkan kekayaan? Jika jawabannya adalah untuk menciptakan stabilitas bagi keluarga, memberi dampak positif pada komunitas, atau memperluas misi hidup Anda, keinginan itu menjadi selaras dengan tujuan tinggi. Keinginan seperti itu tidak hanya membawa kepuasan, tetapi juga memperkaya perjalanan spiritual Anda. Portal energetik seperti tanggal 1 Desember memberikan kesempatan unik untuk menghubungkan keinginan kita dengan energi kosmik yang lebih besar. Dalam momen ini, manifestasi tidak hanya tentang meminta sesuatu, tetapi juga menyelaraskan diri dengan frekuensi cinta, kebenaran, dan pelayanan. Portal ini memperbesar energi yang Anda bawa, sehingga keinginan yang selaras dengan tujuan tinggi akan memperoleh dukungan alam semesta yang lebih kuat. Pergeseran paradigma ini juga membutuhkan perubahan dalam cara kita berkomunikasi dengan alam semesta. Alih-alih berkata, "Saya ingin mendapatkan ini," cobalah mengubahnya menjadi, "Saya siap menerima ini untuk kebaikan yang lebih besar." Pendekatan ini membuka ruang bagi alam semesta untuk memberikan apa yang benar-benar Anda butuhkan, seringkali melampaui apa yang Anda bayangkan sebelumnya. Manifestasi yang selaras dengan tujuan tinggi juga mengundang kita untuk memperhatikan intuisi dan tanda-tanda dari alam semesta. Ketika Anda terhubung dengan alasan yang mendalam di balik keinginan Anda, tanda-tanda seperti peluang tak terduga, pertemuan dengan orang-orang penting, atau ide yang muncul tiba-tiba menjadi bagian dari proses manifestasi. Portal ini membuka pintu menuju sinkronisitas yang memandu Anda untuk mengambil langkah yang tepat menuju keinginan Anda. Selain itu, penting untuk memahami bahwa manifestasi bukan hanya tentang menerima, tetapi juga memberi. Apapun yang Anda manifestasikan harus membawa manfaat bagi Anda sekaligus bagi orang lain. Keinginan yang hanya untuk kepentingan diri sendiri cenderung kehilangan daya tahan karena tidak memiliki akar yang kuat dalam prinsip keberlimpahan universal. Sebaliknya, keinginan yang bertujuan untuk mendukung orang lain atau menyebarkan energi positif akan diperkuat oleh portal ini. Jiwa-jiwa terpilih dipanggil untuk melihat manifestasi sebagai sarana untuk melayani tujuan hidup yang lebih besar. Dengan menyelaraskan keinginan Anda pada alasan yang mendalam dan dampak positif yang ingin Anda ciptakan, Anda akan menemukan bahwa portal ini tidak hanya memberikan apa yang Anda butuhkan, tetapi juga menghubungkan Anda dengan kekuatan kosmik yang jauh lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Jadi, ketika Anda memasuki portal ini, tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya menginginkan ini? Bagaimana keinginan ini dapat membawa kebaikan bagi diri saya dan orang lain? Apakah keinginan ini selaras dengan tujuan jiwa saya? Biarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kompas Anda. Manifestasi yang selaras dengan tujuan tinggi tidak hanya menciptakan realitas baru, tetapi juga meneguhkan perjalanan spiritual Anda menuju potensi sejati
sebagai jiwa terpilih. Bab 6. Kekuatan kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif adalah kumpulan energi, pikiran, dan niat yang dihasilkan oleh manusia secara bersama-sama. Pada fase bulan baru, kekuatan kesadaran kolektif mencapai titik puncaknya karena sifat bulan baru yang memulai siklus baru. Ini adalah waktu di mana energi manusia dapat bersinergi untuk menciptakan perubahan besar, baik di tingkat pribadi maupun global. Fase bulan baru dikenal sebagai momen yang kuat untuk manifestasi. Saat itu, alam semesta berada dalam fase kekosongan yang sempurna untuk menanamkan niat baru. Ketika banyak individu menetapkan niat yang selaras selama waktu ini, mereka menciptakan gelombang energi kolektif yang lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Dalam konteks portal energetik seperti 1 Desember, dampak dari energi kolektif ini menjadi lebih signifikan. Pengaruh energi kolektif. Setiap pikiran atau emosi yang kita hasilkan memancarkan frekuensi tertentu ke alam semesta. Ketika ribuan atau bahkan jutaan orang memancarkan energi positif, seperti cinta, harapan, atau tekad untuk perubahan, frekuensi ini beresonansi dengan energi kosmik, memperkuat dampaknya. Sebaliknya, jika kesadaran kolektif didominasi oleh rasa takut, keraguan, atau kebencian, energi ini dapat menahan atau memperlambat transformasi. Pada fase bulan baru di portal ini, penting bagi jiwa-jiwa terpilih untuk tidak hanya fokus pada niat pribadi, tetapi juga menyumbangkan energi mereka untuk memperkuat niat kolektif. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya membantu menciptakan perubahan global, tetapi juga menerima kembali energi positif yang telah Anda pancarkan dalam skala yang lebih besar. Peran jiwa terpilih dalam kesadaran kolektif. Sebagai jiwa terpilih, Anda memiliki peran yang lebih besar dalam membentuk kesadaran kolektif. Pikiran Anda memiliki kekuatan lebih kuat dari yang mungkin Anda sadari. Ketika Anda memancarkan niat yang selaras dengan cinta universal, kebijaksanaan, dan tujuan tinggi, energi Anda memiliki potensi untuk mengangkat vibrasi orang-orang di sekitar Anda. Pada fase bulan baru ini, fokuskan diri untuk memurnikan niat Anda. Pastikan niat Anda tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga membawa dampak positif bagi orang lain. Berdoa atau bermeditasi secara kolektif. Jika memungkinkan, bergabunglah dalam komunitas atau kelompok yang berbagi niat serupa. Doa atau meditasi yang dilakukan secara kolektif selama fase bulan baru memiliki kekuatan luar biasa untuk mempercepat manifestasi. Memancarkan energi cinta dan kedamaian. Bahkan hanya dengan niat sederhana untuk mengirimkan cinta dan kedamaian kepada dunia, Anda sudah memberikan kontribusi besar pada kesadaran kolektif. Dampak yang dapat dicapai. Ketika energi kolektif terfokus selama fase bulan baru, perubahan signifikan dapat terjadi. Peristiwa-peristiwa besar seperti penyembuhan emosional massal, solusi tak terduga untuk masalah global, atau munculnya peluang baru di tingkat individu, seringkali muncul selama momen ini. Kesadaran kolektif tidak hanya bekerja pada tingkat fisik, tetapi juga pada tingkat spiritual. Jiwa-jiwa yang selaras dengan frekuensi ini seringkali merasakan sensasi keterhubungan yang mendalam, peningkatan intuisi, dan aliran inspirasi yang tiba-tiba. Ini adalah tanda bahwa Anda tidak bekerja sendirian. Alam semesta merespons energi kolektif yang Anda pancarkan. Menghadapi energi negatif dalam kesadaran kolektif. Tentu saja, tidak semua energi dalam kesadaran kolektif bersifat positif. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan, ketakutan, dan keraguan, sering kali mendominasi. Sebagai jiwa terpilih, penting untuk menjaga perlindungan energetik Anda. Caranya adalah dengan menjaga vibrasi Anda tetap tinggi melalui praktik seperti meditasi, visualisasi, atau membersihkan energi secara spiritual. Kesadaran kolektif adalah kekuatan luar biasa yang dapat digunakan untuk menciptakan realitas baru. Tetapi ini membutuhkan kontribusi dari setiap individu. Saat Anda memasuki portal ini, ingatlah bahwa setiap pikiran, emosi, dan tindakan Anda memiliki dampak. Bersama-sama, kita dapat memanfaatkan fase bulan baru ini
untuk menciptakan dunia yang lebih selaras dengan tujuan tertinggi kita. Dengan memanfaatkan kekuatan kesadaran kolektif ini, Portal 1 Desember menjadi lebih dari sekadar momen transformasi pribadi. Ia menjadi titik balik, di mana energi manusia dapat diarahkan untuk menciptakan perubahan besar bagi seluruh planet. Bab 7. Tubuh sebagai pusat manifestasi. Tubuh manusia bukan hanya wadah fisik, tetapi juga alat yang sangat peka terhadap energi di sekitarnya. Ketika kita berbicara tentang portal energetik seperti 1 Desember, tubuh kita menjadi instrumen utama untuk menerima, memproses, dan memanfaatkan energi yang mengalir. Dalam proses manifestasi, tubuh berfungsi sebagai jembatan antara pikiran, jiwa, dan alam semesta. Oleh karena itu, penting untuk memahami sinyal yang diberikan tubuh dan selaras dengannya. Mengapa tubuh penting dalam energi portal? Portal energetik memengaruhi medan energi di sekitar kita, dan tubuh kita merasakan perubahan ini melalui getaran dan sinyal halus. Misalnya, Anda mungkin merasa lebih energik, emosional, atau bahkan mengalami ketidaknyamanan fisik ketika energi Anda tidak selaras dengan portal tersebut. Sensasi ini bukan kebetulan. Tubuh Anda memberitahu Anda apa yang perlu diselaraskan agar Anda dapat memanfaatkan energi secara maksimal. Sebagai pusat manifestasi, tubuh memegang kunci untuk mengubah energi abstrak menjadi realitas fisik. Jika pikiran dan jiwa Anda selaras, tetapi tubuh Anda terabaikan, proses manifestasi akan terhambat. Mendengarkan sinyal tubuh. Tubuh berbicara kepada kita melalui berbagai cara, seperti rasa lelah atau lesu. Ini mungkin menunjukkan bahwa Anda membawa energi yang tidak selaras, seperti keraguan atau ketakutan. Ketegangan atau rasa berat biasanya muncul ketika Anda menyimpan emosi yang belum terselesaikan. Portal energetik menuntut energi yang bersih, jadi penting untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani Anda. Kegembiraan atau ringan. Ini adalah tanda bahwa Anda sedang berada dalam frekuensi yang selaras dan siap menerima energi positif. Dengan mengenali sinyal ini, Anda dapat mengatur ulang energi Anda untuk mendukung niat manifestasi Anda. Praktik untuk menyelaraskan tubuh dengan portal energetik. Meditasi tubuh. Luangkan waktu untuk duduk dengan tenang dan fokus pada setiap bagian tubuh Anda. Rasakan apakah ada area yang terasa tegang, berat, atau tidak nyaman. Visualisasikan energi bersih mengalir ke area tersebut untuk membebaskannya dari hambatan. Pembersihan energi melalui gerakan. Aktivitas fisik seperti yoga, tai chi, atau bahkan tarian bebas dapat membantu mengalirkan energi stagnan dalam tubuh Anda. Portal energetik membutuhkan tubuh yang fleksibel, baik secara fisik maupun energetik. Makan dengan kesadaran. Apa yang Anda konsumsi memengaruhi vibrasi tubuh Anda. Selama portal ini, pilih makanan yang segar dan bernutrisi tinggi. Hindari makanan berat atau olahan yang dapat mengurangi energi Anda. Bernapas dalam kesadaran. Pernafasan adalah cara paling sederhana untuk menghubungkan tubuh dengan energi portal. Lakukan teknik pernapasan dalam, seperti pernapasan diafragma, untuk meningkatkan aliran energi ke seluruh tubuh. Tubuh sebagai kompas energi. Ketika tubuh Anda berada dalam keadaan yang seimbang, ia akan menjadi kompas yang andal untuk menavigasi energi portal. Anda akan merasa lebih intuitif, lebih peka terhadap petunjuk dari alam semesta, dan lebih mampu membuat keputusan yang selaras dengan tujuan tertinggi Anda. Sebaliknya, jika Anda mengabaikan tubuh Anda mungkin merasa terputus, bingung, atau bahkan menghadapi hambatan fisik yang menghalangi proses manifestasi Anda. Oleh karena itu, tubuh harus dihormati sebagai bagian penting dari perjalanan spiritual Anda. Mengintegrasikan tubuh dengan pikiran dan jiwa. Manifestasi sejati hanya terjadi ketika tubuh, pikiran, dan jiwa berada dalam harmoni. Pikiran menetapkan niat, jiwa menghubungkan Anda dengan alam semesta, dan tubuh membawa niat tersebut ke dalam dunia fisik. Dengan mendengarkan tubuh Anda memastikan bahwa setiap langkah dalam proses ini berjalan tanpa hambatan. Ketika portal energetik 1 Desember terbuka,
Biarkan tubuh Anda menjadi pusat dari proses ini. Perhatikan sinyal-sinyalnya, rawatlah dengan penuh cinta, dan gunakan sebagai alat untuk menyelaraskan diri Anda dengan energi portal. Dengan cara ini, tubuh Anda akan menjadi kendaraan yang membawa Anda menuju manifestasi yang selaras dengan tujuan tertinggi Anda. Bab 8. Simbolik dan ritual untuk menguatkan niat. Fase bulan baru adalah waktu yang kuat untuk menetapkan niat, memulai perjalanan baru, dan merancang masa depan yang lebih baik. Energi yang mengalir selama periode ini sangat mendukung proses manifestasi, namun agar energi tersebut dapat bekerja secara maksimal, kita perlu memberikan bentuk dan struktur untuk niat kita. Salah satu cara untuk memperkuat niat adalah melalui simbolik dan ritual yang bermakna. Tindakan sederhana namun penuh makna ini dapat menjadi penghubung yang kuat antara dunia fisik dan energi kosmik yang mengalir selama portal energetik, seperti yang terjadi pada 1 Desember. Mengapa simbolik dan ritual itu penting? Simbol dan ritual memiliki kekuatan untuk mengaktifkan energi dalam diri kita. Ketika kita melakukan ritual dengan penuh kesadaran, kita mengirimkan sinyal kepada alam semesta tentang niat dan tujuan kita. Ritual yang dilakukan dengan hati yang terbuka memperkuat niat kita, membantu kita terhubung dengan energi yang lebih tinggi dan mendalam. Setiap tindakan yang kita lakukan secara sadar dalam ritual adalah sebuah penghormatan terhadap proses manifestasi yang kita jalani. Dengan begitu, simbol dan ritual ini berfungsi untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa dalam satu frekuensi yang kuat. Ritual yang dapat dilakukan selama fase bulan baru. 1. Menulis niat. Salah satu ritual paling sederhana dan paling kuat adalah menulis niat Anda di atas kertas. Ketika menulis, gunakan bahasa yang positif dan jelas, dan bayangkan energi dari niat tersebut mengalir melalui pena Anda. Tulis dengan keyakinan bahwa niat ini akan terwujud. Setelah menulis, simpan kertas tersebut di tempat yang aman atau bakar dengan niat melepaskan segala batasan dan hambatan yang ada, melepaskan niat ke alam semesta untuk diwujudkan. 2. Menciptakan mandala. Niat. Mandala adalah simbol universal yang mewakili keseluruhan dan keseimbangan. Dalam ritual ini, Anda dapat membuat mandala sederhana menggunakan kertas dan alat tulis. Gambarlah lingkaran dan tambahkan simbol-simbol yang mewakili tujuan dan niat Anda. Ketika menggambar, fokuskan perhatian pada setiap detail dan rasakan bagaimana energi dari niat tersebut meresap ke dalam gambar Anda. Mandala ini dapat Anda letakkan di tempat yang sering Anda lihat sebagai pengingat akan niat Anda. 3. Mediasi dengan simbol yang kuat. Pilih simbol yang memiliki makna khusus bagi Anda, seperti simbol kekuatan, perlindungan, atau keberlimpahan. Selama meditasi, pegang simbol tersebut atau visualisasikan simbol itu dalam pikiran Anda. Rasakan energinya mengalir dan memperkuat niat Anda. Simbol ini bisa berupa batu kristal, gambar, atau benda yang Anda rasa terhubung dengan tujuan Anda. 4. Penggunaan lilin dan api. Api adalah simbol transmutasi dan pembersihan. Selama fase bulan baru, nyalakan lilin dengan niat yang jelas. Arahkan fokus Anda pada api. Rasakan energi dari api tersebut yang membersihkan segala hal negatif dan menyiapkan ruang untuk manifestasi baru. Lilin yang Anda pilih bisa memiliki warna khusus sesuai dengan niat Anda, seperti hijau untuk kelimpahan, biru untuk kedamaian, atau ungu untuk penyembuhan. 5. Berjalan dengan kesadaran. Ritual sederhana lainnya adalah dengan berjalan dengan penuh kesadaran. Pilih waktu untuk berjalan di alam dan fokuskan perhatian pada setiap langkah. Rasakan setiap gerakan tubuh Anda, sambil membayangkan niat Anda selaras dengan energi alam semesta. Alam adalah sumber energi yang kuat, dan dengan berjalan dengan niat yang kuat, Anda membuka diri untuk menerima energi tersebut. Simbol dan energi numerologi dalam ritual. Angka juga memiliki makna yang kuat dalam proses manifestasi. Tanggal 1 Desember mengandung angka 1, yang sering diasosiasikan dengan permulaan dan penciptaan.
Gunakan angka ini sebagai simbol untuk menandai awal baru dalam hidup Anda. Dalam ritual Anda, tambahkan elemen yang mengandung angka 1, seperti menulis tanggal ini sebagai titik awal dari perjalanan baru, atau menggunakan 1 lilin untuk menciptakan fokus yang kuat pada niat Anda. Kekuatan ritual dalam penyelarasan energi. Melalui ritual ini, kita memberi bentuk fisik pada niat yang ada dalam pikiran dan hati kita. Ritual menjadi alat yang memungkinkan kita untuk berhubungan dengan energi kosmik yang mengalir selama fase bulan baru, memperkuat niat kita, dan menyelaraskannya dengan frekuensi yang lebih tinggi. Ketika dilakukan dengan penuh kesadaran dan intensi yang kuat, ritual ini membawa kita lebih dekat pada manifestasi yang kita inginkan. Ritual bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga tindakan spiritual yang membangkitkan energi yang lebih dalam. Setiap simbol, setiap langkah, dan setiap kata yang diucapkan selama ritual ini mengirimkan pesan ke alam semesta bahwa kita siap untuk menerima, berubah, dan berkembang. Dengan melaksanakan simbolik dan ritual yang bermakna selama portal energetik ini, Anda memberi ruang bagi energi untuk mengalir dengan bebas, memperkuat niat Anda, dan membuka pintu bagi manifestasi yang selaras dengan tujuan hidup yang lebih tinggi. Bab 9. Pentingnya keberanian untuk melangkah. Setiap fase dalam hidup kita membawa kesempatan baru, tetapi juga tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman kita. Zona nyaman, meskipun memberikan rasa aman dan stabilitas, seringkali menjadi penghalang terbesar kita dalam mencapai potensi sejati. Tanpa keberanian untuk melangkah, kita tetap terjebak dalam rutinitas yang sama, tidak pernah berkembang, dan selalu berada di tempat yang sama. Portal energetik yang muncul pada tanggal 1 Desember, dengan frekuensi 112 yang menghubungkan kita dengan energi kosmik yang lebih tinggi, adalah ajakan untuk meninggalkan zona nyaman ini. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil langkah berani menuju transformasi, untuk melepaskan apa yang sudah usang dan membuka diri terhadap peluang baru yang lebih besar. Namun, untuk melakukan itu, kita membutuhkan keberanian. Keberanian untuk menghadapi ketidakpastian, untuk melepaskan rasa takut akan kegagalan, dan untuk percaya pada proses transformasi yang sedang berlangsung. Mengapa keberanian itu penting? Keberanian bukan hanya tentang mengatasi rasa takut, tetapi tentang memilih untuk bertindak meskipun rasa takut itu ada. Saat kita melangkah keluar zona nyaman, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan itulah yang sering membuat kita ragu. Namun transformasi hanya terjadi ketika kita mengambil langkah pertama menuju yang tidak diketahui. Keberanian membawa kita untuk melangkah lebih jauh, untuk menjelajah ke tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya, baik dalam dunia fisik maupun dalam dunia batin. Melalui keberanian, kita membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak terlihat. Keberanian membawa kita untuk menantang norma-norma lama dan membuka ruang untuk pertumbuhan pribadi. Dengan keberanian, kita menciptakan ruang bagi energi baru yang akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan hidup yang lebih besar. Melangkah ke dalam transformasi. Salah satu bagian penting dari keberanian adalah kesediaan untuk melepaskan kontrol. Kita tidak bisa mengendalikan segalanya, tetapi kita bisa memilih untuk berani melangkah meskipun tidak tahu sepenuhnya apa yang akan terjadi. Ini adalah saat di mana kita belajar untuk beriman kepada diri sendiri dan kepada proses kehidupan. Setiap langkah yang kita ambil, meskipun penuh ketidakpastian, adalah langkah menuju transformasi pribadi yang lebih besar. Jika kita ingin memanfaatkan energi portal ini dan meraih potensi penuh kita perlu berani melepaskan rasa takut dan ragu. Keberanian untuk melangkah bisa datang dalam bentuk apapun, mulai dari mengambil keputusan besar dalam hidup, hingga sekadar berbicara tentang niat kita kepada dunia. Keberanian datang dari dalam, dan ia membutuhkan latihan untuk tumbuh dan berkembang. Langkah berani untuk mewujudkan impian keberanian untuk melangkah juga berarti mengambil tindakan yang konsisten dalam mewujudkan impian kita. Ini bukan tentang membuat keputusan sekali saja, tetapi tentang membuat keputusan setiap hari untuk tetap bergerak maju. Tindakan kecil yang kita lakukan dengan keberanian
Seperti berbicara dengan seseorang yang dapat mendukung impian kita, mengejar peluang yang kita rasa layak, atau bahkan memulai hal baru yang sebelumnya terasa asing, adalah langkah-langkah yang akan membawa kita lebih dekat kepada kehidupan yang lebih kita inginkan. Pada saat-saat ini, energi kosmik yang terhubung dengan portal 1 Desember memberi kita dorongan untuk melangkah dengan keyakinan. Kita diberi kesempatan untuk mengejar impian kita dengan hati yang penuh harapan dan pikiran yang terbuka untuk kemungkinan yang lebih besar. Namun, langkah pertama harus datang dari kita. Tanpa keberanian untuk melangkah, potensi tersebut tidak akan terwujud. Melepaskan ketakutan akan kegagalan. Salah satu hal yang sering menghambat kita untuk melangkah adalah ketakutan akan kegagalan. Ketakutan ini dapat membuat kita terjebak dalam kebiasaan dan menghindari perubahan. Namun, kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, ia adalah bagian dari proses pembelajaran. Dengan keberanian, kita bisa melihat kegagalan sebagai langkah penting dalam perjalanan menuju kesuksesan. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menyesuaikan diri. Keberanian untuk melangkah adalah tentang memahami bahwa kita mungkin akan jatuh, tetapi kita juga akan bangkit kembali. Setiap langkah berani kita bawa kita lebih dekat kepada tujuan yang lebih tinggi. Bahkan dalam ketidaksempurnaan, kita menemukan kekuatan dan pelajaran yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Mengambil langkah berani di fase bulan baru. Fase bulan baru, dengan energi yang penuh potensi dan janji baru, adalah waktu yang tepat untuk melangkah. Energi yang mengalir selama bulan baru mendukung niat dan tujuan kita. Namun hanya jika kita berani untuk membuka diri dan mengambil langkah pertama. Pada tanggal 1 Desember, ketika portal energetik ini terbuka, langkah berani kita adalah panggilan untuk menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang lebih besar. Jadi ajakan untuk melangkah berani adalah ajakan untuk mempercayai perjalanan kita, untuk percaya pada diri kita sendiri dan pada kekuatan transformasi yang ada dalam diri kita. Ketika kita meninggalkan zona nyaman dan melangkah dengan penuh keyakinan, kita membuka pintu bagi kehidupan yang lebih bermakna dan lebih selaras dengan tujuan tertinggi kita. Keberanian adalah kunci untuk membuka potensi terbesar dalam hidup kita. Bab 10. Menghargai momen energetik. Setiap momen dalam hidup kita adalah kesempatan berharga untuk melakukan perubahan, tetapi ada saat-saat tertentu di mana energi kosmik sedang berada pada puncaknya, memberikan kita kesempatan yang lebih besar untuk transformasi dan manifestasi. Salah satu waktu yang penuh potensi adalah saat portal energetik terbuka, seperti yang terjadi pada tanggal 1 Desember. Energi ini tidak akan bertahan selamanya, dan penting untuk kita memahami bahwa momen-momen seperti ini adalah hadiah yang harus dihargai dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Menghargai setiap detik dari energi portal. Portal energetik yang terbuka membawa gelombang energi yang kuat yang mendukung kita dalam mewujudkan niat dan tujuan hidup yang lebih besar. Namun seperti semua energi, ia memiliki masa tertentu di mana ia akan mencapai puncaknya dan kemudian memudar. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk bertindak dengan kesadaran penuh dan memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya sebelum energi portal ini mulai memudar. Ketika kita menghargai momen ini, kita menunjukkan rasa syukur kepada alam semesta yang memberikan kita kesempatan untuk melakukan perubahan. Ini adalah panggilan untuk bertindak dengan tekad, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk bergerak maju dan mewujudkan impian kita. Ini adalah saat untuk menanam benih niat dan mengarahkan energi kita dengan jelas menuju tujuan tertinggi kita. Tindakan cepat dan fokus. Waktu yang tersedia dalam portal ini tidak panjang dan energi yang mengalir akan semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, bertindak cepat dan dengan fokus adalah kunci untuk memanfaatkan energi ini secara maksimal. Jika kita terlalu lama menunda atau meragukan keputusan kita bisa kehilangan kesempatan untuk membuka potensi penuh yang ditawarkan oleh momen ini. Tindakan kita dalam periode ini harus datang dari tempat yang penuh keyakinan. Setiap langkah yang kita ambil harus didorong oleh niat yang jelas dan fokus. Ini bukan tentang tindakan tergesa-gesa atau terburu-buru,
tetapi tentang bertindak dengan kesadaran penuh bahwa energi ini ada untuk kita gunakan dalam mencapai tujuan yang lebih besar, melepaskan penundaan dan keraguan. Salah satu hal yang sering menghalangi kita untuk bertindak adalah penundaan dan keraguan. Kita seringkali terjebak dalam pikiran tentang apa yang bisa salah atau bertanya-tanya apakah kita sudah cukup siap untuk mengambil langkah besar. Namun, energi portal ini mendorong kita untuk melepaskan penundaan dan keraguan. Ini adalah waktu untuk bertindak, meskipun rasa tidak pasti itu ada, karena energi yang mengalir mendukung kita untuk mengambil langkah besar dalam kehidupan kita. Melepaskan ketakutan dan keraguan adalah bagian dari menghargai momen energetik ini. Ketika kita bertindak dengan keberanian dan keyakinan, kita mengalir selaras dengan energi kosmik yang mengalir melalui portal ini. Ini adalah saat di mana kita melepaskan kontrol dan mempercayai proses yang sedang berlangsung. Momen transformasi yang tidak kembali. Setiap momen dalam hidup adalah peluang untuk tumbuh, tetapi momen seperti ini, saat portal energetik terbuka, adalah kesempatan yang langka dan berharga. Begitu energi portal memudar, kesempatan untuk memanfaatkannya dalam bentuk ini akan berlalu. Itulah sebabnya penting untuk menghargai momen ini dan bertindak dengan penuh kesadaran. Seolah-olah ini adalah satu-satunya kesempatan yang kita punya untuk membuat perubahan besar dalam hidup kita. Energi portal ini memberi kita dorongan untuk bergerak maju, untuk menjadikan impian dan tujuan kita sebagai kenyataan. Ketika kita bertindak pada saat yang tepat, kita memanfaatkan aliran energi yang mendukung kita menuju kehidupan yang lebih selaras dengan tujuan kita yang lebih tinggi. Kita tidak tahu kapan kesempatan serupa akan muncul lagi, jadi penting untuk tidak membuangnya. Menutup dengan rasa syukur. Menghargai momen energetik ini juga berarti menutup setiap langkah yang kita ambil dengan rasa syukur. Rasa syukur adalah magnet yang menarik lebih banyak energi positif ke dalam hidup kita. Dengan mengakui bahwa kita telah diberi kesempatan ini dan bertindak dengan niat yang jelas, kita membuka pintu untuk manifestasi yang lebih besar dan lebih mendalam di masa depan. Dengan rasa syukur, kita mengakui bahwa setiap momen yang kita jalani adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar dan bahwa energi kosmik yang mendukung kita tidak datang hanya untuk satu kesempatan, tetapi sebagai bagian dari proses yang lebih luas. Dengan membuka hati dan pikiran kita untuk peluang ini, kita memberikan diri kita izin untuk menerima berkat-berkat yang datang dari alam semesta. Kesimpulan, bertindak sebelum energi memudar. Waktu adalah elemen penting dalam memanfaatkan portal energetik ini. Momen yang kita miliki sekarang adalah kesempatan yang sangat berharga dan sangat penting untuk bertindak sebelum energi ini memudar. Energi kosmik mendukung kita untuk melakukan transformasi besar dalam hidup kita, tetapi hanya jika kita berani untuk bertindak dengan keyakinan dan tanpa penundaan. Menghargai momen ini adalah tentang bertindak dengan penuh kesadaran, keberanian, dan niat yang jelas. Sekarang adalah saatnya untuk melangkah, untuk membuka potensi kita, dan untuk mewujudkan impian kita dengan dukungan energi yang hadir. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Ini adalah waktu untuk bertindak dan menghargai momen-momen magis yang mengalir dalam hidup kita.